Si pengumuran dewa dan saya gembira tetap. Pak Sanusi pun memutuskan untuk mencari tahu latar belakang Tono untuk memperkuat bukti yang dimilikinya. Ia pun memutuskan untuk mencari tahunya melalui dua penjaga pabrik. Ia pun memutuskan datang ke pabrik saat sore datang, saat ia sudah selesai melakukan pekerjaannya di kantor kepolisian. Kedua penjaga pabrik cukup kaget melihat kedatangan Pak Sanusi yang secara tiba-tiba. Pak Sanusi mendatangi mereka tepat sebulan yang lalu. Setelahnya mereka pun tidak menjalin komunikasi intensif melalui seluler, sebab kedua penjaga tersebut tidak menemukan kejanggalan di pabrik 1 bulan ini. Pak Sanusi, lama tidak kemari, Pak. Tujuan saya datang kemari karena saya ingin memberikan informasi penting pada kalian. Ada apa, Pak? 1 bulan ini saya tidak menjumpai adanya kejanggalan di pabrik. Sepertinya kejadian yang saya lihat di rekaman CCTV luput oleh kalian berdua. Memangnya ada apa, Pak? Kemarin malam saya lihat ada seseorang datang ke ruang bawah tanah tempat kita meletakkan CCTV. Orang tersebut kemudian melakukan sebuah ritual mistis yang saya sendiri pun tidak tahu apa tujuan utama beliau melakukan hal itu. Ia menyiapkan banyak sesajen dan tak lupa memotong ayam cemani dan meminum darahnya. Setelahnya ia pun berkomunikasi dengan sosok arwah yang tak kasat mata. Mereka membicarakan tentang sebuah pusaka yang saya sendiri pun tidak tahu pusaka apa yang dimaksud oleh mereka dalam pembicaraan. Siapa seseorang itu, Pak? Apakah beliau bekerja di pabrik ini? Ia adalah Pak Tono, pengawas pabrik ini. Kedua penjaga tersebut pun sedikit tidak percaya dengan ucapan Pak Sanusi. Akan tetapi Pak Sanusi pun langsung menunjukkan bukti rekaman yang ada di ponselnya kepada kedua penjaga tersebut. Barulah mereka percaya dengan ucapan Pak Sanusi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak? Apa kita harus laporkan hal ini segera ke penanggung jawab pabrik? Kita jangan gegabah, kita harus cari tahu dulu motif di balik semua ini. Lalu apa rencana Pak Sanusi selanjutnya? Saya akan menyelidiki latar belakang Pak Tono terlebih dahulu. Saya akan melakukan pendekatan kepada beliau sembari menanyakan apa motif di balik ritual yang ia lakukan. Saya akan berakting seolah-olah saya pun ingin melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Pak Tono. Bagaimana menurut kalian? Apa Bapak yakin itu akan berhasil? Saya yakin akan berhasil, tapi saya membutuhkan bantuan kalian untuk bisa memperkenalkan saya kepada Tono sebagai orang yang nampak begitu menderita meskipun saya bekerja di kepolisian. Bagaimana? Boleh, Pak. Kebetulan kami juga seringkali berbincang dengan Pak Tono. Nanti akan kami coba untuk memasukkan Bapak ke dalam kehidupan Pak Tono. Bagus. Kita harus bersikap senatural mungkin agar Pak Tono tidak menaruh curiga kepada kita. Tenang, Pak. Untuk urusan begini kami sangatlah pandai. Bagus kalau begitu. Semoga rencana kita kali ini bisa berhasil dan semuanya segera tuntas. Siapa? Kami pun berharap demikian. Kalau begitu saya harus pulang terlebih dahulu. Besok kita lakukan rencana yang sudah kita susun. Siapa? Pak Sanusi, hati-hati di jalan. Pak Sanusi pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Ia harus mempersiapkan segala hal yang akan ia gunakan untuk melakukan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi di esok hari. Semoga takdir baik berpihak kepada dirinya, harap Pak Sanusi. Keesokan harinya pabrik berjalan seperti biasanya. Para pekerja melakukan pekerjaannya untuk menggiling tebu, dan Pak Tono pun melakukan pengawasan untuk mengawasi para pekerja dalam memproduksi gula pasir. Saat istirahat tiba, Tono pun keluar dari pabrik untuk sekedar duduk berbincang dengan dua penjaga pabrik. Hal itu merupakan rutinitas yang biasa dilakukan oleh Tono. Selain terkenal dengan keramahannya, Tono pun sangat mudah bergaul dengan siapapun tanpa terkecuali. Pada dasarnya ia memiliki kepribadian yang baik. Meskipun saat bersekutu dengan jin, ia dengan tega menjadikan beberapa karyawannya sebagai tumbal. Pak Tono sudah sehat? Sudah ini. Hanya sakit biasa, jadi nggak akan lama di rumah sakit. Syukurlah, Pak, kami senang mendengarnya. Saat kami tahu Bapak sakit, kami ingin menjenguk Bapak.
Tapi tidak ada yang bisa menggantikan posisi kami di sini, Pak. Sudah, tidak apa. Saya baik-baik saja kok. Syukurlah, Pak. Kami ini menceritakan tentang seseorang kepada Bapak ini. Siapa? Bapak ingat salah satu penyidik di kasus kematiannya Ali, tidak, Pak? Ada seseorang yang bernama Pak Sanusi. Nasib hidupnya begitu menyedihkan, padahal ia adalah seorang polisi. Memangnya ada apa dengan Pak Sanusi? Beliau terlilit banyak utang, Pak. Bahkan hampir semua asetnya habis karena utang tersebut. Karena persoalan itu, istrinya pun enggan untuk bersama dengan dia, Pak. Gaji yang didapatkannya dari kepolisian pun tidak bisa menutupi hutang-hutangnya yang semakin menumpuk itu, Pak. Sungguh malang hidup Pak Sanusi itu. Betul, Pak. Siapa tahu Pak Tono pun punya solusi untuk Pak Sanusi itu. Karena jujur saya melihat hidup Pak Tono sangat jauh dari kata susah. Hidup tidak pernah terlilit hutang. Bahkan Bapak kerap kali memberikan harta yang Bapak punya kepada orang-orang di sekitar Bapak. Sanjung kalian berlebihan. Saya melakukan hal itu karena saya merasa memiliki hal lebih yang bisa saya berikan kepada orang lain. Tapi kalau untuk masalah Pak Sanusi, mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit wejangan kepada beliau. Suruh saja beliau datang ke rumah. Bolehkah, Pak? Tentu boleh. Datang saja. Wah, terima kasih, Pak. Kalau begitu, akan segera kami beritahukan pada Pak Sanusi untuk datang ke rumah Bapak. Tiba-tiba saja bel tanda istirahat sudah usai. Tono pun mengakhiri pembicaraannya dengan kedua penjaga gerbang dan bergegas masuk ke dalam pabrik untuk melakukan pekerjaannya sebagai pengawas para pegawai. Kedua penjaga pabrik pun langsung menghubungi Pak Sanusi untuk memberikan kabar baik tentang Pak Tono yang sudah mempersilahkannya untuk datang berkunjung ke rumah Pak Tono. Mereka pun melakukan panggilan telepon. Halo, selamat siang Pak Sanusi. Kami sudah berbincang dengan Pak Tono dan beliau pun mempersilahkan Pak Sanusi untuk berkunjung ke rumahnya. Benarkah? Kalau begitu, lusa saya akan datang ke rumah Pak Tono. Datang saja, Pak. Untuk alamatnya nanti akan kami kirimkan melalui SMS kepada Bapak. Terima kasih kalian sudah mau membantu. Nanti akan saya infokan terkait perkembangan penyidikan ini kepada kalian. Siapa? Pak Sanusi harus tetap hati-hati. Barangkali di rumah Pak Tono ada banyak arwah yang melindunginya. Semoga semua arwah itu tidak sampai mencelakai saya. Beri kabar ke kami selalu ya, Pak. Oke, siap, Pak. Mereka pun kemudian mengakhiri teleponnya dan mulai kembali ke aktivitasnya masing-masing. Jika rencana mereka berhasil, maka dalam waktu dekat Tono akan segera tertangkap. Dan hal buruk tidak akan terjadi lagi di pabrik gula ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sepulangnya Pak Sanusi dari kantor kepolisian, ia pun menyempatkan mampir ke rumah Pak Tono untuk mencoba melakukan pendekatan kepada Pak Tono, guna melancarkan aksinya menyelidiki Pak Tono. Rumah Pak Tono pun tak jauh dari pabrik, sehingga tidak sulit untuk mencari tempat tinggal Pak Tono. Sesampainya di rumahnya, Pak Sanusi pun langsung mengucapkan salam. Saat itu Pak Tono tidak langsung membukakan pintu sebab ia baru saja istirahat di kamarnya sepulang dari pabrik. Pak Sanusi pun terus mengetuk pintu untuk memanggil Pak Tono yang ada di dalam rumahnya. Pak Tono pun akhirnya mendengar suara dari luar dan langsung bergegas untuk membukakan pintu. Pak Sanusi dan Pak Tono pun kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Tak lupa Pak Tono pun langsung membuatkan teh hangat dan membawakannya untuk Pak Sanusi sebagai bentuk penyambutan kepada tamu. Jangan repot-repot, Pak. Tidak apa, hanya teh hangat saja. Terima kasih banyak, Pak. Maaf sudah merepotkan. Ngomong-ngomong, Bapak salah satu penyidik dari kepolisian, bukan? Benar, Pak. Kita lupakan saja penyidikan itu karena kan udah lewat juga. Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mungkin Bapak sudah mendengar cerita pelik saya dari kedua penjaga pabrik, karena sebelumnya saya berbagi kisah kepada mereka. Oh alah, iya benar. Kemarin mereka membicarakan tentang Bapak, dan saya pun bilang kepada mereka untuk mengajak Pak Sanusi datang ke rumah untuk sekedar bercerita. Siapa tahu saya bisa bantu. Benar, Pak. Saya memang sedang mengalami kebuntuan. Saya terlilit banyak hutang, bahkan saya pun sampai mau ditinggalkan oleh istri saya.
Karena perihal ini, makanya saya pun nekat datang kemari, Pak. Saya sangat membutuhkan uang. Saya pun mau melakukan apapun meski dengan hal keliru sekalipun. Meskipun dengan jalan yang tidak semestinya, Pak. Benar, Pak. Karena saya sendiri pun sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pak Tono pun diam sejenak. Dia berpikir apakah sang arwah penunggu pabrik gula mampu memberikan kekayaan kepada manusia. Namun Pak Tono yakin jika mereka pasti mampu. Buktinya keabadian saja bisa mereka berikan, apalagi hanya sekedar harta dunia, pikir Pak Tono. Ia pun kemudian menceritakan tentang ritual pemujaan yang dilakukannya. Saya punya sedikit solusi. Bagaimana kalau Bapak mengabdi saja kepada kakek penunggu pabrik? Ia pasti bisa mengabulkan permintaan Pak Sanusi. Namun tentunya dengan beberapa syarat. Memangnya Pak Tono mengabdikan diri juga kepada penunggu pabrik itu? Dengan polosnya, Pak Tono pun langsung menjawab semua pertanyaan Pak Sanusi tanpa berpikir panjang. Ia tidak sadar bahwa Pak Sanusi hanya melakukan penyelidikan dan tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan harta dunia dengan jalan apapun. Benar, saya meminta pusaka keabadian kepadanya agar saya bisa hidup abadi. Apa harta juga bisa mereka berikan? Tentu mereka bisa mengabulkan permintaan manusia. Permintaan apapun termasuk harta dunia. Jika Pak Sanusi benar-benar berminat, saya bisa beritahukan caranya. Saya berminat, Pak. Ngomong-ngomong, apa yang harus saya lakukan sebagai langkah awal? Silakan Bapak bisa datang ke ruang bawah tanah pabrik tepat di malam Jumat Kliwon. Saya akan menceritakan semuanya sekaligus memberikan gambaran kepada Pak Sanusi berkaitan dengan hal tersebut. Benarkah? Tentu. Setelah mendapatkan banyak informasi dari Pak Tono, Pak Sanusi pun merasa sangat lega. Usahanya tidak sia-sia. Ia pun kemudian pamit pulang dan memberitahukan bahwa Jumat Kliwon di pekan depan ia akan datang. Tepat di malam Jumat Kliwon, Pak Sanusi sudah menyiapkan alat perekam yang nantinya akan ia gunakan untuk merekam semua kejadian di ruang bawah tanah saat ia akan dipertemukan dengan penghuni ruang bawah tanah pabrik gula, yang bisa mengabulkan banyak permintaan termasuk keabadian yang saat ini diperoleh oleh Pak Tono. Sebelumnya, ia pun sudah memberitahukan kepada kedua penjaga pabrik untuk bersiap-siap, siapa tahu malam ini kebenaran akan terkuak sepenuhnya. Pak Sanusi lebih dulu menghubungi kedua penjaga pabrik melalui telepon. Kedua penjaga pabrik pun mengangguk tanda setuju dengan apa yang diucapkan dan diperintahkan oleh Pak Sanusi. Tepat di jam 11 malam, Pak Sanusi pun datang dan sudah menunggu di depan gerbang. Tak lama setelahnya, Pak Tono pun datang dengan semua perlengkapan sesajen yang sudah dibawanya. Ia kemudian bergegas untuk menghampiri Pak Sanusi. Sudah menunggu lama? Tidak, Pak, baru saja. Mari masuk. Kita harus pelan-pelan dan tentunya hati-hati, agar penjaga pabrik tidak mengetahui kedatangan kita. Baik, Pak. Mereka berdua pun masuk ke dalam pabrik dengan sangat hati-hati. Mereka pun langsung menuju ke ruang bawah tanah pabrik untuk menemui penjaga pabrik guna meminta hal yang sangat diinginkan saat ini. Pak Tono pun kemudian langsung menyiapkan sesajen tepat di ruang penjara dan kemudian menyalakan dupa. Ia pun meminta Pak Sanusi untuk duduk tepat di belakangnya dan mengarahkan Pak Sanusi untuk mengikuti semua gerakan yang dilakukannya. Bisakah kamu memberikan harta dunia kepada seseorang di samping saya? Ia berjanji akan melakukan semua hal. Benar, Pak. Saya terlilit hutang sangat banyak namun tak mampu membayarnya, sehingga saya datang ke tempat ini. Sebenarnya Pak Sanusi sangat kebingungan sebab ia tak melihat siapapun di ruangan itu. Hanya bekas ruang penjara dan banyak rantai tergantung di ruangan itu. Namun tidak ada siapa-siapa. Hantu pun tak terlihat oleh mata Pak Sanusi. Lakukan ritual persemedian selama 7 hari 7 malam dan berikan tumbal tiap 6 bulan sekali. Maka harta dunia akan segera menghampirimu. Apa tidak ada cara lain? Tidak ada. Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba berdiskusi dengan Pak Sanusi. Pak Tono pun kemudian membawa Pak Sanusi keluar dari ruang bawah tanah itu untuk berbincang tentang hal ini kepadanya. Agar Pak Sanusi tidak salah dalam mengambil langkah, namun sebelum Pak Tono memberikan wejangan kepada Pak Sanusi, Pak Sanusi lebih dulu menanyakan banyak hal kepada Tono. Apa Bapak dulu melakukan hal yang diucapkan suara itu? Tentu, tidak ada hal yang diperoleh secara cuma-cuma, Pak. Namun jika harus menyerahkan tumbal, apa itu masuk akal? Rasa tidak masuk akal tersebut akan hilang dengan sendirinya
bersamaan dengan datangnya hal yang sangat kita inginkan. Contohnya, saya sangat menginginkan keabadian. Awalnya memang merasa saya bersalah karena telah memberikan tumbal kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa bersalah tersebut hilang dengan sendirinya. Tapi saya sangat takut jika suatu hal buruk akan datang menimpa kehidupan saya, Pak. Mumpung belum terlambat, pikirkan baik-baik. Dan jika sudah berani, jangan pernah sekalipun mengeluarkan rasa takut. Akan tetapi jika dari awal sudah takut, jangan pernah berani mengambil langkah itu. Saya harap Pak Sanusi bisa memahami apa maksud saya. Saya bisa paham dengan apa yang diucapkan Pak Tono. Saya akan memikirkan hal ini lebih mendalam. Jika sudah mendapatkan keputusan, saya akan segera menghubungi Pak Tono. Baik, saya harap kamu bisa mengambil jalan terbaik. Pak Tono pun kemudian meninggalkan Pak Sanusi untuk kembali masuk ke ruang bawah tanah guna menyelesaikan ritualnya. Sementara Pak Sanusi pun memilih untuk keluar dari pabrik dan kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Pak Sanusi pun bergegas pergi ke pabrik di pagi hari untuk menemui kedua penjaga pabrik guna menceritakan tentang kejadian tadi malam sekaligus memberikan bukti-bukti yang sudah berhasil dikumpulkannya, yaitu berupa video ritual persembahan yang dilakukan oleh Pak Tono dan rekaman suara yang mengisyaratkan tentang persembahan tumbal jika menginginkan suatu hal seperti kekayaan dunia atau hal yang berkaitan dengan dunia gaib. Pak Sanusi memutuskan untuk membawa bukti tersebut kepada kepolisian. Namun sebelum itu ia akan menunjukkan kepada pemilik pabrik gula sebab beliau juga perlu tahu tentang penyebab utama terjadinya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi 1 tahun belakangan ini. Sesampainya di pabrik, Pak Sanusi pun langsung menghubungi kedua penjaga pabrik melalui panggilan seluler agar mereka lekas menemuinya. Tak lama menunggu, kedua penjaga pabrik pun datang menemui Pak Sanusi tepat di pos penjagaan. Bagaimana, Pak? Apakah ada kabar baik? Ada, Pak. Semua bukti akurat sudah berhasil saya kumpulkan. Dan saya yakin bukti-bukti ini akan menjadi dasar utama penangkapan Pak Tono, sekaligus penuntasan persoalan yang terjadi di pabrik ini. Apa boleh kami lihat terlebih dulu, Pak, bukti tersebut? Tentu boleh. Pak Sanusi pun kemudian menunjukkan bukti berupa rekaman video dan suara kepada kedua penjaga pabrik. Keduanya benar-benar terkejut saat melihat rekaman tersebut. Mereka tidak menyangka jika selama ini pabrik gula tempat mereka bekerja dijadikan tempat pemujaan seperti yang dilakukan oleh Pak Tono. Mereka pikir hanya rumor angker saja yang melekat di pabrik gula, namun pada kenyataannya ada banyak hal yang lebih mengerikan jika dibandingkan hanya dengan rumor angker belaka. Saya tidak sangka jika Pak Tono berbuat demikian. Setahu saya Pak Tono memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah berbuat neko-neko. Terkadang ada beberapa hal memang berada di luar kendali manusia itu sendiri. Dan hal tersebutlah yang biasanya membuat manusia lupa diri. Benar juga, Pak. Kadang manusia luput akan rasa syukur sehingga membuatnya melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Setelah berbincang panjang terkait Pak Tono, mereka pun kemudian memutuskan untuk menghampiri pemilik pabrik untuk menceritakan semuanya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi, sementara pemilik pabrik akan datang ke pabrik sekitar pukul 9 pagi. Oleh karenanya mereka pun harus menunggu sekitar 1 jam untuk kemudian bertemu dengan pemilik pabrik. Mereka pun memutuskan untuk menunggu tepat di depan ruangan pemilik pabrik. Saat sedang menunggu, tiba-tiba saja Pak Tono tak sengaja lewat di hadapan mereka. Pak Tono pun kemudian menyapa. Pak Sanusi sedang ada di pabrik? Pak, ada sedikit perlu dengan mereka. Betul, Pak. Kebetulan kami saling mengenal. Ya sudah, saya kembali ke pabrik dulu ya. Pak Sanusi sudah gemetaran karena takut jika Pak Tono mengetahui rencana apa yang akan dilakukannya untuk membuat Pak Tono mengakui kesalahannya dan mau mempertanggungjawabkan semua hal yang sudah diperbuatnya. Tak lama kemudian pemilik pabrik pun datang. Ia langsung berjalan menuju ke ruang kerjanya. Saat sampai di depan ruang kerja, ia merasa terkejut saat mendapati Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik sedang duduk tepat di ruangannya. Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik pun bergegas masuk ke dalam pabrik dan duduk tepat di ruang tamu milik pemilik pabrik. Mohon maaf sebelumnya karena saya sudah mengganggu. Jadi maksud kedatangan saya kemari untuk mengatakan sebuah kebenaran terkait kejanggalan-kejanggalan yang ada di pabrik. Apa Bapak sudah menemukan pelakunya? Tentu.
Saya pun sudah memiliki bukti rekaman video dan audio di mana di dalamnya tergambar dengan jelas siapa dalang di balik semua ini. Pemilik pabrik pun kemudian melihat video tersebut. Betapa kagetnya ia saat melihat Pak Tono berada di dalam pabrik dan menjadi dalang utama di pabrik gula tersebut. Setelahnya, pemilik pabrik pun menceritakan tentang sosok Pak Tono kepada Pak Sanusi dan kedua penjaga pabrik sebelum akhirnya kasus ini benar-benar dilayangkan kembali kepada pihak kepolisian. Saya tidak menyangka Pak Tono akan berbuat demikian. Sebab sejauh yang saya tahu Pak Tono memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia juga sangat loyal bekerja di sini semenjak dulu. Tidak ada yang tahu alasan dibalik semua ini, Pak. Mungkin kita akan tahu setelah dilakukannya penyelidikan secara mendalam dengan Pak Tono. Lalu, apa rencana Pak Sanusi ke depannya? Saya akan membawa kasus ini ke kantor polisi, Pak. Setelahnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan jika terbukti bersalah maka Pak Tono akan segera dijatuhi hukuman. Saya hampir saja menutup pabrik ini karena banyaknya kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih lagi saat mendengar cerita dari Pak Tono yang mengatakan bahwa pabrik gula ini sangatlah angker dan tak segan untuk merenggut nyawa pekerjanya. Ternyata semua persoalan ini berasal dari diri Pak Tono sendiri. Semoga setelahnya kondisi pabrik akan baik-baik saja, Pak. Harapan hanyalah harapan. Semua kenyataan belumlah terjadi. Setelah berbincang panjang dengan pemilik pabrik, Pak Sanusi pun izin untuk pergi terlebih dahulu ke kantornya untuk mengeksekusi bukti yang sudah diperolehnya. Sesampainya di kantor polisi, ia kemudian menghadap kepada kepala penyidik untuk memberikan semua bukti yang bisa menguatkan semua argumennya. Setelah sang kepala penyidik menyaksikan rekaman video sekaligus suara yang dibawakan oleh Pak Sanusi, ia pun menjadi percaya dengan perkataan Pak Sanusi sebelum-sebelumnya yang mengatakan bahwa kasus ini bukan hanya persoalan mistis belaka, melainkan ada dalang di belakangnya. Namun saksi hidup pun diperlukan guna mempercepat proses ini. Pak Sanusi pun bersedia untuk menjadi saksi. Ia pun nantinya akan membawa kedua penjaga pabrik untuk ikut bersaksi dengannya. Sebab mereka pun tahu sesering apa Pak Tono datang ke pabrik di malam hari dengan maksud yang begitu mencurigakan. Pak Sanusi pun kembali datang ke pabrik bersama beberapa rekan polisi yang lain untuk memanggil Tono dengan kasus pembunuhan berencana. Tono yang saat itu sedang bekerja sangat syok saat Pak Sanusi datang untuk menangkapnya. Semua pekerja pun menyaksikan penangkapan itu. Semua orang bertanya-tanya, apakah benar Pak Tono yang sudah membuat hal-hal buruk di pabrik? Rasanya tidak mungkin. Namun tidak ada kata tidak mungkin. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, pikir semua pekerja. Mengapa saya ditangkap? Nanti Bapak bicarakan saja di kantor kepolisian. Kamu menusuk saya dari belakang. Akan saya jelaskan semuanya saat proses interogasi di kantor kepolisian. Pak Tono pun ikut bersama Pak Sanusi menuju kantor kepolisian. Pak Tono tidak menyangka jika hari buruk akan datang ke hidupnya, yang saat ini sangat baik-baik saja. Namun Pak Tono masih bersikap biasa saja. Tidak ada raut ketakutan di wajahnya. Ia berjalan pelan dengan diikat kedua tangannya menggunakan borgol. Ia pun masuk ke mobil polisi dan dibawa menuju kantor kepolisian. Sesampainya di sana, Pak Tono langsung dibawa oleh Pak Sanusi menuju ruang interogasi. Di sana kepala penyidik sudah bersiap-siap untuk melakukan interogasi secara tertutup kepada Pak Tono. Pak Sanusi pun membersamai jalannya interogasi tersebut. Sebab selain sebagai penyidik, Pak Sanusi pun turut dijadikan saksi hidup oleh pihak kepolisian, sehingga dia akan memberikan keterangan dalam kasus Pak Tono ini. Pak Tono benar-benar tenang berada di ruang interogasi bersama ketua penyidik dan juga Pak Sanusi. Penyelidikan pun dimulai. Apa Bapak sudah tahu mengapa Bapak bisa kami bawa kemari? Atas tuduhan perencanaan pembunuhan. Tepat sekali. Anda diyakini menjadi dalang utama dalam kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di pabrik, dan atas kejadian kematian seorang pekerja pabrik bernama Ali. Apakah benar? Apakah kalian memiliki bukti? Tentu. Kami memiliki bukti fisik berupa rekaman video dan suara sekaligus saksi hidup saat ini yang berada di tengah-tengah kita, yaitu Pak Sanusi. Kepala penyidik pun kemudian menunjukkan rekaman video yang menggambarkan kegiatan Pak Tono saat melakukan ritual persembahan di ruang bawah tanah, sekaligus rekaman suara saat Pak Tono membawa Pak Sanusi untuk turut serta bertemu dengan arwah sang kakek saat menginginkan harta dunia. Pak Tono benar-benar tidak tahu jika semua perbincangannya saat itu dengan Pak Sanusi direkam oleh Pak Sanusi itu sendiri, guna dijadikan barang bukti.
Memang benar itu adalah saya. Namun saya melakukan hal tersebut tanpa merugikan siapapun. Apa buktinya kalau Anda tidak merugikan siapapun, termasuk para pekerja di pabrik gula? Semua kejanggalan yang terjadi di pabrik gula itu murni karena tangan para penunggu pabrik yang haus akan nyawa. Jika saya menjadikan mereka tumbal, maka tidak mungkin saya lantas membawa mereka ke rumah sakit di tiap terjadinya kecelakaan kerja di pabrik. Lalu apa tujuan Anda melakukan ritual seperti yang ada dalam rekaman? Apakah Anda terlibat dengan para arwah penunggu pabrik gula? Tiba-tiba saja Pak Tono terdiam, tatapannya nampak begitu kosong. Tiba-tiba saja wajahnya memerah dan ia mengeluarkan kalimat yang tidak biasa. Pabrik itu akan kembali mati. Maksud Bapak? Pak Sanusi yang melihat kejanggalan dalam diri Pak Tono pun kemudian berbisik ke arah kepala penyidik agar ia bisa berhati-hati. Sebab Pak Tono yang saat ini dihadapinya bukanlah Pak Tono yang kita temui sebelumnya. Sepertinya roh jahat sudah masuk ke dalam diri Pak Tono. Pak, sepertinya dia bukan Pak Tono. Lalu siapa? Jelas-jelas dia Pak Tono kan? Bahkan dari awal dia pun menjawab semua pertanyaan saya. Bapak lihat tatapan Pak Tono sekarang. Dan Bapak juga perlu telisik lebih dalam lagi maksud dari perkataan Pak Tono barusan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Panggil Ustadz untuk bisa mengeluarkan arwah jahat yang ada di dalam tubuh Pak Tono saat ini. Kalau begitu, kamu panggilkan Ustadz yang ada di kantor sekarang juga. Pak Sanusi pun bergegas keluar dari ruang interogasi untuk memanggil Ustadz yang ada di kantor polisi guna membantu menyadarkan Pak Tono. Pabrik itu akan mati. Pak Tono mengucapkan kalimat tersebut secara berulang-ulang hingga membuat kepala penyidik merasa ketakutan. Kini tubuh Pak Tono pun seakan-akan telah dikuasai oleh arwah sang kakek penghuni pabrik gula. Arwah tersebut sangat tidak suka jika ada seseorang yang mengusik kedamaiannya bersama pengikutnya yang tidak lain adalah Pak Tono. Tak berselang lama, Ustadz yang dipanggil oleh Pak Sanusi pun datang. Ia kemudian langsung mencoba mengajak arwah dalam diri Pak Tono untuk berkomunikasi. Tatapan tajam Pak Tono langsung mengarah ke Ustadz yang saat ini berada tepat di depan matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Siapa Anda? Saya pemilik tubuh ini. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Pabrik itu yang akan mati. Sang Ustadz pun kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran untuk mengeluarkan arwah tersebut dari dalam tubuh Pak Tono. Dengan dibantu oleh Pak Sanusi dan kepala penyidik, tak lama setelahnya Pak Tono pun jatuh tersungkur di atas lantai. Pak Tono pun kemudian dibawa ke klinik kepolisian, sementara itu Pak Ustadz, kepala penyidik dan Pak Sanusi berbincang membicarakan Pak Tono dan sosok yang merasukinya. Bagaimana Pak? Apa sekarang Pak Tono sudah baik-baik saja? Saat ini arwah yang melekat di tubuhnya sudah pergi. Tapi ada kemungkinan sosok itu akan kembali masuk ke dalam tubuh Pak Tono. Perlu adanya tindakan di pabrik yang dimaksud oleh Pak Tono tersebut. Jika tidak, maka persoalan yang sedang kalian atasi tidak akan menemui titik selesai. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Berdiskusilah dengan pemilik pabrik tersebut dan cari jalan keluar terbaik. Tidak ada cara lain, Pak. Pak Tono sudah dikendalikan oleh arwah penunggu pabrik. Bahkan jiwanya sudah bersama mereka. Tidak ada cara lain untuk menuntaskannya di pabrik itu sendiri. Baik Pak, saya akan mencoba mengomunikasikan hal ini kepada pihak pabrik. Setelahnya sang Ustadz pun pergi dari sana. Pak Sanusi dan kepala penyidik pun diam seribu bahasa. Penangkapan Pak Tono sudah di depan mata. Namun hal tersebut tidak bisa mengubah kejanggalan yang terjadi di pabrik. Meskipun Pak Tono nantinya akan mendekam di dalam penjara, namun pabrik tersebut akan terus mencari nyawa guna dijadikan tumbal. Jika ingin semuanya benar-benar selesai, maka pemilik pabrik harus melakukan sesuatu. Namun sebelumnya harus lebih dulu berkonsultasi dengan orang pintar yang sangat memahami kondisi pabrik dan semua penunggunya. Pak Sanusi pun kemudian mencoba menghubungi pemilik pabrik untuk membicarakan semua hal yang baru saja terjadi, sekaligus berdiskusi terkait polemik yang sedang terjadi untuk mencari jalan keluar terbaik. Pak Sanusi langsung menemui pemilik pabrik di kantornya. Ia pergi dengan tergesa-gesa menuju pabrik. Pak, ada hal yang perlu saya sampaikan. Ada apa ya Pak? Penangkapan Pak Tono
tidak akan pernah bisa mengubah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pabrik, Pak. Seperti kecelakaan kerja, kerasukan massal, ataupun tiba-tiba ada karyawan yang meninggal. Pabrik ini cepat atau lambat akan mati. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Kita harus mencari orang pintar, Pak. Kalau itu bisa membantu, maka saya akan carikan orang pintar tersebut. Usahakan segera, Pak. Kebetulan salah satu rekan kerja saya ada yang mengenal sosok orang pintar. Saya akan langsung mengabarinya. Pak Sanusi pun merasa lega jika pemilik pabrik lekas menemukan orang pintar yang bisa membantu persoalan ini. Ada sedikit rasa penyesalan dalam diri Pak Sanusi karena melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kematian Ali yang menyeret nama Pak Tono. Ia tidak tahu jika persoalannya akan kompleks seperti sekarang. Ia bahkan sebelumnya tidak tahu jika Pak Tono melakukan perjanjian dengan arwah penunggu pabrik gula dan membuka semua jalur gaib hingga dengan mudahnya masuk ke dalam dunia manusia dan melakukan hal-hal yang mengerikan. Tak berselang lama, pemilik pabrik pun berhasil menghubungi orang pintar tersebut dan memintanya untuk datang. Orang pintar tersebut pun kemudian datang. Ia pun kemudian langsung melakukan pengamatan lebih lanjut ke pabrik gula. Kondisi pabrik ini sudah benar-benar kacau. Apa yang kacau, Pak? Tidak ada yang bisa diselamatkan dari pabrik ini, Pak. Pabrik ini harus benar-benar ditutup. Jika tidak, maka semua pekerja bisa kehilangan nyawa. Hal ini merupakan akibat dari perjanjian antara seseorang dengan penunggu pabrik ini. Apa pabrik ini tidak bisa diselamatkan, Pak? Tidak bisa. Pemilik pabrik pun menghela nafas panjang. Ada rasa amarah yang begitu besar kepada Pak Tono yang sudah menghancurkan pabrik gula miliknya dengan cara yang sangat begitu halus. Hukum Tono seberat-beratnya, Pak. Lalu pabrik ini gimana, Pak? Saya akan tutup permanen pabrik ini. Saya tidak ingin mengambil resiko lainnya. Baik, Pak. Saya akan segera mengurus semuanya. Setelahnya pabrik pun benar-benar mati dan selesai. Di sisi lain, Pak Tono pun kemudian ditahan di kepolisian tanpa adanya penyidikan lebih dalam. Sebab semuanya sudah jelas bahwa dalang dibalik semua ini adalah Pak Tono. Meski demikian, Pak Tono tetap hidup abadi dengan adanya pusaka keabadian yang dimilikinya. Namun ia tak lagi melakukan ritual persembahan kepada arwah sang kakek. Sebab jiwanya sudah terpenjara di dunia gaib. Raga Pak Tono terpenjara di kehidupan nyata, sementara jiwa Pak Tono terpenjara di kehidupan gaib bersama arwah sang kakek. Hidup Pak Tono pun kini menjadi tak berarti meskipun ia abadi. Selesai. Dan terima kasih buat Alin Ambarwati yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila dari Kang Slamet ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.